A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara serta teman-temanku yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat untuk menikmati indahnya Ramadan kali ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana agar amalan ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan sebuah ibadah, setidaknya ada 2 syarat yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi. Yang pertama itu benar dalam tata cara pelaksanaannya. Misalkan dalam sholat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Bahwasanya dari Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, yang mana di sini adalah Masjid Nabawi. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian masuklah seorang lelaki yang di sini itu sahabat. Dia masuk sholat. Setelah sholat, summa jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat ia datang kepada Nabi dan memberi salam. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membalas salamnya. Faqala. Kemudian Rasul berkata kepada lelaki ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, bahwasanya sesungguhnya kamu itu belum sholat. Fasalla. Kemudian lelaki ini sholat lagi. Summa jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia datang lagi setelah sholat kepada Nabi dan salam kepada Nabi. Faqala. Kemudian Nabi berkata lagi, irji', kembalilah, fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu itu belum sholat. Seperti itu. Salatan, sampai 3 kali hal seperti ini diulang. Kemudian faqala. Kemudian lelaki ini berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, fama uhsinu ghairahu, sungguh aku sudah tidak bisa melaksanakan sholat yang lebih baik lagi daripada ini. Fa'alimni, maka ajarilah aku. Qala idza qumta ila sholati fakabbir, jika kamu berdiri untuk bangkit sholat maka bertakbirlah. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang menurut kamu mudah dari ayat Quran. Summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukulah sampai kamu benar-benar tenang dalam ruku. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian berdirilah, bangkitlah kamu sampai kamu berdiri dengan tegak. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian bersujudlah kamu sampai kamu benar-benar tenang dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduklah kamu sampai kamu benar-benar tenang dalam duduk. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai kamu benar-benar tenang dalam sujud. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan semua itu di setiap sholatmu, di setiap rokaatmu, seperti itu. Nah, inilah tata cara sholat harus benar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana yang aku contohkan, seperti itu. Jadi
dalam tata cara sholat, puasa, zakat, dan segala ibadah harus dengan ilmu, harus dengan benar. Itu syarat yang pertama, yaitu tadi benar dalam tata cara pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yakni ikhlas lillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Nah, di sini dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, ya, Allah memerintahkan kita wa ma umiru illa liya'budullaha, dan kita tidaklah diperintahkan hanya untuk beribadah kepadanya, mukhlishina lahu, ikhlas hanya kepadanya. Jadi kembali ke niat, semuanya dikembalikan ke niatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhaddisin, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilai hijrahnya, pahalanya yang dengan apa yang ia niatkan, yakni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia kejar atau karena perempuan yang ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu nilainya dengan apa yang ia niatkan, seperti itu. Ya, jadi semua tergantung pada niatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sudah kita tahu tadi bahwasanya syarat diterimanya amal itu tadi setidaknya ada benar tata cara dalam pelaksanaannya, kemudian yang kedua ikhlas dalam pelaksanaannya. Untuk itu mari saya mengajak teman-teman semua agar perbaiki niat. Niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kita ragu dalam melaksanakan ibadah, pelajari dan pelajari. Syukran minni, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.